Halo semuanya, mungkin di antara kita ada yang pernah menemui anak yang bersikap agresif terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Misalnya, melakukan kekejaman kepada orang lain atau hewan, suka mengancam, mencuri, kabur dan bolos dari sekolah, atau melakukan bullying. Biasanya, anak yang memiliki ciri-ciri tersebut dicap nakal oleh orang-orang sekitarnya. Namun sebenarnya, apakah anak tersebut memang benar-benar nakal? Anak yang memiliki ciri tersebut bisa jadi mengalami gangguan perilaku. Gangguan perilaku adalah pola perilaku menetap dan berulang yang melanggar hak orang lain, melanggar norma dan aturan masyarakat. Gangguan perilaku biasanya terjadi pada anak dan remaja. Gangguan perilaku pada anak dan remaja dapat bermacam-macam bentuknya loh. Salah satu gangguan perilaku yang paling serius adalah conduct disorder. Conduct disorder adalah pola perilaku yang menetap dan berulang, di mana perilaku tersebut bisa menyakiti atau melanggar hak dasar orang lain atau norma sosial anak seusianya, dan menyebabkan gangguan dalam fungsi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Conduct disorder dapat dimulai sebelum anak menginjak usia 10 tahun atau pada masa remaja. Data saat ini menunjukkan bahwa prevalensi conduct disorder adalah 2-5% pada anak-anak antara 5-12 tahun dan 5-9% pada remaja antara 13-18 tahun. Pastinya, gangguan perilaku atau conduct disorder memiliki dampak yang serius pada masa kanak-kanak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prevalensi dari conduct disorder telah meningkat selama 10 tahun terakhir ini, yaitu 1% sampai 10% dari semua anak-anak. Laki-laki memiliki kemungkinan didiagnosa dengan gangguan conduct disorder daripada perempuan. Laki-laki memiliki prevalensi terjadinya conduct disorder 4% sampai 10%, sedangkan pada anak perempuan sekitar 1% sampai 5%. Setelah tahu apa itu gangguan perilaku conduct disorder, berikut ini adalah 3 kriteria untuk mendiagnosa conduct disorder menurut DSM-5. Yang pertama adalah kriteria A, yaitu gangguan perilaku yang ditunjukkan setidaknya ada 3 perilaku dalam 12 bulan terakhir atau setidaknya 1 perilaku dalam 6 bulan terakhir. Nah, perilaku yang dimaksud adalah agresi terhadap manusia dan hewan, seperti melakukan penindasan, ancaman, atau intimidasi orang lain atau hewan, sering memulai perkelahian fisik, menggunakan senjata yang dapat menyebabkan cedera fisik serius bagi orang lain, dan kejam secara fisik terhadap orang lain. Selanjutnya adalah penghancuran properti, seperti melakukan pembakaran dengan maksud menyebabkan kerusakan serius dan menghancurkan harta benda orang lain. Kemudian adalah penipuan atau pencurian dengan cara membobol, berbohong, dan mencuri barang-barang yang tidak berharga tanpa mengkonfrontasi korban. Dan yang terakhir adalah pelanggaran aturan, seperti sering keluar rumah pada waktu malam hari meskipun ada larangan, melarikan diri dari rumah, dan sering membolos sekolah. Kriteria yang kedua adalah kriteria B, yaitu gangguan perilaku menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kriteria C, yaitu jika individu berusia 16 tahun atau lebih, kriteria gangguan kepribadian antisosial tidak terpenuhi. Selain itu, ada dan remaja yang mengalami conduct disorder dapat digolongkan berdasarkan 3 tingkat keparahan, yaitu ringan, di mana gangguan perilaku menyebabkan kerugian yang relatif kecil bagi lingkungan dan sekitarnya. Yang kedua adalah sedang, di mana gangguan perilaku dan efeknya pada lingkungan sekitarnya berada di antara tingkatan ringan dan parah. Dan yang terakhir adalah parah, di mana gangguan perilaku menyebabkan kerugian yang dirasa cukup besar bagi lingkungan sekitarnya. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan seorang anak mengembangkan gangguan perilaku conduct disorder. Beberapa faktor tersebut antara lain pengasuhan yang tidak konsisten dan keras, adanya konflik di dalam rumah, mengalami pelecehan, terpapar penyalahgunaan zat, mengalami kemiskinan ekstrim, orang tua memiliki kesehatan mental yang buruk, ibu mengalami gangguan kesehatan selama hamil, ditolak oleh teman sebaya, dan terpapar kekerasan dari lingkungan.
Penting untuk diketahui bahwa faktor-faktor ini dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga tidak dapat dilihat secara terpisah. Dalam jangka pendek, gangguan perilaku dapat berdampak pada pencapaian pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan stres dalam keluarga dan juga dapat mengganggu kemampuan anak untuk membuat hubungan dengan teman sebaya. Dalam jangka panjang, anak-anak dengan gangguan perilaku lebih cenderung memiliki hubungan keluarga yang sulit, riwayat kerja yang lebih buruk, dan melakukan pelanggaran hukum. Untuk mengetahui seorang anak mengalami gangguan perilaku atau tidak, perlu dilakukan beberapa prosedur asesmen atau pemeriksaan untuk menentukan gangguan perilaku pada anak. Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan melalui pengetesan menggunakan instrumen Child Behavior Checklist yang direkomendasikan untuk penggunaan rutin terhadap semua kasus gangguan perilaku. Selain itu, bisa juga menggunakan instrumen lain yaitu Revised Behavior Problem Checklist, Egbert Child Behavior Inventory, dan Sutter-Egbert Student Behavior Inventory. Namun perlu diingat bahwa proses asesmen dan penggunaan instrumen hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Sehingga, jika Anda menemukan seorang anak yang menunjukkan ciri-ciri gangguan perilaku, bisa langsung diarahkan ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Setelah diketahui bahwa seorang anak mengalami gangguan perilaku, maka perlu dilakukan intervensi atau penanganan yang tepat untuk mengurangi dampak lebih lanjut dan mengurangi gangguan perilaku yang sudah terjadi. Beberapa intervensi atau penanganan yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, pelatihan manajemen orang tua. Dengan melakukan terapi perilaku yang berfokus pada pengajaran orang tua untuk dapat mengubah cara berinteraksi terhadap anak sehingga mereka dapat memperkuat perilaku prososial anak. Yang kedua adalah terapi multisistemik, yaitu penanganan yang dilakukan pada seluruh anggota keluarga, pegawai sekolah, teman sebaya, maupun individu lainnya yang berada dalam kehidupan anak dan mempengaruhi perilaku anak. Dan yang ketiga adalah pelatihan keterampilan pemecahan sosial berbasis anak. Dan yang terakhir adalah pemantauan perilaku anak. Penjelasan tentang gangguan perilaku conduct disorder. Jadi, ketika kita bertemu dengan anak yang memiliki ciri-ciri gangguan perilaku, jangan sampai kita langsung melabeli anak tersebut dengan sebutan anak nakal ya. Dia bisa jadi mengalami gangguan perilaku conduct disorder dan memerlukan penanganan khusus yang tepat untuk mengurangi perilaku tersebut. Namun, perlu diingat juga bahwa informasi yang disampaikan dalam video ini bukan untuk dijadikan landasan dalam melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri maupun orang lain. Apabila menemukan anak yang menunjukkan ciri-ciri gangguan perilaku conduct disorder, jangan langsung beranggapan bahwa anak tersebut benar-benar mengalami gangguan perilaku conduct disorder. Namun sebaiknya langsung membawa anak tersebut ke tenaga profesional yaitu psikolog untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.